Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dahsyat, salam luar biasa, salam perkasa. Pada kesempatan sore hari ini, saya akan mencoba menjawab beberapa pertanyaan yang masuk di inbox ataupun di WA terkait dengan upaya kita mendeteksi dini ayam-ayam yang tidak layak untuk dipertahankan. Sehingga dengan kita optimalkan afkir dini di minggu pertama, kita banyak berharap situasi yang buruk yang menyebabkan performa tererosi bisa kita minimalisir sedini mungkin. Hal ini penting karena sama-sama kita ketahui bahwa anak ayam yang kita terima di kandang, DOC yang kita terima di kandang, kita tidak pernah mengetahui ada beberapa hal yang di luar kendali kita. Yang pertama adalah terkait dengan kesehatan induk atau parent stock itu sendiri. Parent stock yang ada di breeding farm, kita tidak pernah mengetahui bagaimana kondisinya, bagaimana status kesehatannya, bagaimana status nutrisinya. Bahkan kita tidak tahu juga umur berapa parent stock tersebut. Padahal itu akan berdampak terhadap situasi pemeliharaan di kandang kita. Yang kedua yang di luar kendali kita adalah peristiwa yang terjadi di hatchery. Apakah ada masalah di saat penetasan, ataukah ada kesalahan setting pada saat mengatur suhu dan kelembapan di mesin hatchery, atau problem di settingnya ataupun di hatchery-nya, kita tidak pernah mengerti apa yang terjadi di hatchery. Padahal situasi di hatchery juga akan berdampak terhadap kualitas anak ayam yang kita terima. Kemudian yang ketiga yang juga di luar kendali kita adalah ekspedisi, di mana ekspedisi ini akan mengangkut DOC yang berasal dari hatchery akan dipindah ke kandang. Kita tidak pernah mengetahui seberapa masalah selama di perjalanan. Apakah kondisi blower dari mobil DOC itu bisa terkendali apa enggak? Apakah selama perjalanan situasinya terkendali? Jangan-jangan ayam kepanasan, perjalanan terlalu lama. Ini juga berdampak terhadap kualitas DOC yang kita terima. Tentunya hal itulah yang harus kita deteksi sedini mungkin, sehingga afkir dini yang kita lakukan, culling selektif yang kita lakukan, kita berharap permasalahan yang di luar kendali kita, baik di parent stock-nya, di hatchery-nya, ataupun di perjalanan, bisa kita tuntaskan. Sehingga untuk memutus kontaminasi lanjut yang berasal dari breeding farm, hatchery, ataupun problem terkait dengan ekspedisi, bisa kita tuntaskan. Kondisi seperti apa yang harus kita lakukan di kandang untuk mengafkir dini, melakukan culling selektif agar tepat sasaran? Simak video ini sampai berakhir, dan jangan lupa like, comment, and subscribe, dan jangan lupa juga nyalakan loncengnya sehingga ketika ada video-video baru langsung bisa mengupdate informasi yang kita berikan. Simak video ini sampai berakhir. A few moments later. Oke, baik, pada kesempatan sesi berikutnya saya akan mencoba menjelaskan pada fase di mana kita harus melakukan afkir dini. Setidaknya ada dua hal yang harus diperhatikan. Pertama adalah situasi kondisi fisik DOC kita ketika kita terima. Ketika kita menerima DOC dan kita cek dari surat jalannya, kita akan mengetahui berapa lama perjalanan dari hatchery sampai ke kandang. Hal ini akan berdampak terhadap situasi DOC itu sendiri. Kemudian yang kedua, yang tidak kalah penting pada saat kita menerima DOC adalah penghitungan uniformity. Di video saya yang lain, nanti ada di link deskripsi, akan kita mempelajari lebih rinci bagaimana kita menghitung uniformity. Catatan berdasarkan pengalaman kami, semakin tinggi batas bawahnya, maka akan semakin besar peluang DOC-DOC yang tidak layak itu akan kita afkir dini. Karena batas bawah yang jumlahnya tinggi, ini mengindikasikan bahwa ada situasi dan kondisi di mana kita harus lebih zoom ke batas bawahnya, karena di batas bawah yang tinggi itulah afkir dini berdasarkan data yang kami miliki mempunyai tingkat yang lebih tinggi dibandingkan dengan yang batas bawahnya rendah. Setelah kita mengetahui dua hal tadi, pertama adalah situasi lama perjalanan dari hatchery ke kandang, dan yang kedua adalah kita mengetahui seberapa tinggi batas bawahnya, baru kita akan melakukan strategi-strategi tambahan untuk menjalankan aktivitas di kandang kita dari awal mungkin, sehingga proses afkir dini ini bisa tepat sasaran. Seperti yang teman-teman ketahui, pada saat teman-teman menghitung batas bawah dan batas bawahnya itu lebih dari 10%, kita harus hati-hati. Karena dari sekian banyak yang datang ke kandang kita, ada 10% yang itu berpotensi untuk pecah keseragaman di minggu-minggu berikutnya.
DOC seperti apa yang harus kita afkir dini, yang harus kita lakukan culling selektif agar meminimalisir dampak dari erosi performa, akan kita jelaskan sebagai berikut. Nice. Yang pertama, yang sering kita jumpai adalah DOC yang mengalami dehidrasi. Jelas, faktor yang menyebabkan kondisi DOC dehidrasi ini tidak cuma sekedar di hatchery, namun juga di perjalanan. Tentunya akan kita jumpai level dehidrasi yang berbeda-beda. Ada yang ringan, ada yang sedang, dan ada yang parah. Untuk dehidrasi yang parah biasanya disertai oleh keringnya bulu-bulu dan kusamnya bulu-bulu yang ada, serta kondisi kaki yang kering keriting, dan ini memang layak untuk di-afkir. Kemudian kasus kedua yang sering kita jumpai adalah red hawk. Red hawk ini disebabkan oleh tingginya kelembapan di hatchery sehingga anak ayam berusaha keras untuk bisa keluar dari kerabang atau cangkang telur, sehingga pada saat situasi itu terjadi, sendi tungkai akan mendesak kerabang telur hingga kerabang telur itu pecah. Dan pada saat situasi kelembapan itu tinggi, tentunya memerlukan energi yang lebih hingga menyebabkan tungkai mengalami kemerahan. Kemudian DOC yang layak di-afkir adalah kondisi yang sering kita sebut sebagai sticky down, di mana kaki mengalami kelumpuhan dan salah satu kaki ngangkang ke samping sehingga dia tidak mampu bergerak dengan baik, dan akibatnya akses ke tempat makan dan akses ke tempat minum juga akan mengalami gangguan. Maka jelas dampak kedepannya adalah target pencapaian berat badan tidak optimal dan staminanya juga akan rapuh oleh berbagai macam jenis penyakit. Kemudian DOC yang layak di-afkir berikutnya adalah karena mechanical defect ataupun karena anatomi defect yang disebabkan oleh situasi di mana tidak berjalan normalnya proses penetasan. Demikian juga adanya cacat genetik seperti crossbeak, di mana kondisi paruh-paruhnya tidak optimal tumbuh, dan juga adanya missing eye, di mana mata tidak tumbuh optimal. Dari beberapa literatur, hal tersebut juga bisa disebabkan oleh faktor nutrisi di mana mengalami defisiensi. Dengan adanya defisiensi tersebut, maka organogenesis atau pembentukan organ menjadi tidak optimal. Kondisi berikutnya di mana DOC tersebut layak di-afkir adalah kondisi di mana sering kita sebut sebagai black navel. Pusar di mana harusnya dia bisa menutup sempurna, oleh karena kondisi tertentu sehingga membuka, dan ini berpotensi menimbulkan infeksi yang menyebabkan radang pada pusar dan menyebabkan situasinya berwarna kehitaman. Adanya gejala kepala melintir ke atas atau yang sering kita sebut sebagai torticollis, sering juga disebut sebagai stargazing, melihat bintang, ini juga harus di-afkir karena dia tidak bisa mengkonsumsi pakan dan minum dengan baik, dan ini akan memperlemah kondisi daya tahan tubuhnya dan kondisi ketercapaian berat targetnya tidak akan tercapai dengan baik. Demikian juga ketika kita menjumpai anak ayam yang tampak mengantuk, pasif, dan terlihat menderita, ini juga layak kita afkir karena bisa jadi dia sedang menderita penyakit dan berpotensi menular ke yang lain. Demikianlah penjelasan yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa, afkir dini harus dilakukan tepat sasaran. Yang paling penting adalah afkir dini yang kita lakukan di awal pemeliharaan adalah betul-betul berasal dari kasus yang berasal dari DOC. Manakala aspek manajemen kita tidak sesuai dengan SOP, manakala aspek tata laksana manajemen brooding kita banyak kelemahan, maka akan menambah jumlah situasi DOC yang akan kita afkir, dan itu yang harus kita minimalisir. Jadi titik kuncinya adalah optimalkan strategi persiapan chicken kita, penerimaan DOC, dan brooding di minggu pertama, agar situasi pecahnya keseragaman tidak semakin parah, agar situasi di mana DOC yang akan kita afkir bisa kita minimalkan. Pastikan DOC yang kita afkir adalah berasal dari problem yang berasal dari DOC, bukan dari tata laksana manajemen brooding kita. Artinya, optimalkan tata laksana manajemen brooding kita, artinya optimalkan tata laksana manajemen brooding kita sehingga potensi afkir bisa kita tekan semaksimal mungkin. Dan hal tersebut menjadi salah satu upaya kita untuk menurunkan jumlah afkir, jumlah culling di minggu pertama, dengan lebih mengoptimalkan monitoring brooding pada fase awal kedatangan, dan juga kita minimalkan dampak afkir dini yang berasal dari tata laksana manajemen brooding, minimalkan jumlah yang kita afkir dini yang berasal dari tata laksana manajemen brooding, sehingga apa yang kita afkir betul-betul yang berasal problemnya adalah dari DOC, baik problem di parent stocknya, baik di hatchery-nya, ataupun problem di ekspedisi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.